Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasendri dari Prodi Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, NIM K1A1200057. Baiklah, di sini saya akan mendeskripsikan masalah pendidikan. Langsung saja. Masalah pendidikan, pengertian, penyebab, akibat, dan solusi di Indonesia. Oke, selanjutnya. A. Pengertian pendidikan. Pendidikan merupakan sistem mencetak generasi penerus bangsa yang berkualitas. Pendidikan adalah kasus asasi bagi manusia. Manusia sebagai makhluk yang bisa dididik mesti dididik, bakal tumbuh menjadi manusia dewasa. Dengan sistem pendidikan yang dialaminya, semenjak kelahirannya, manusia sudah memiliki potensi dasar yang berupa universal. Indonesia adalah salah satu negara berkembang di dunia yang tetap membawa kasus besar di dalam dunia pendidikan. Kita membawa target bernegara mencerdaskan kehidupan bangsa yang mestinya menjadi sumber pertumbuhan, pembangunan, kesejahteraan, dan kebudayaan bangsa. Yang kita rasakan saat ini adalah terdapatnya ketinggalan di dalam mutu pendidikan. Oke, selanjutnya B. Masalah adalah sesuatu yang mesti diselesaikan atau dipecahkan dalam pendidikan. Masalah adalah sesuatu yang mesti diselesaikan, dipecahkan. Dalam kata lain, kasus merupakan kesenjangan pada kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik, sehingga tercapainya target hasil yang maksimal dalam perjalanan menuju target pendidikan nasional sebagai yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang target pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia. Rendahnya mutu pendidikan menghindar menyediakan sumber energi manusia yang membawa keahlian dan keterampilan untuk mencukupi pembangunan bangsa di beraneka bidang. Memecahkan masalah-masalah pendidikan yang kompleks itu dengan cara pendekatan pendidikan yang konvensional sudah dianggap tidak efektif. Karena itulah inovasi atau pembaruan pendidikan sebagai perspektif baru di dalam dunia pendidikan mulai dirintis sebagai alternatif untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan yang belum bisa diatasi dengan cara konvensional, yaitu secara tuntas. Oke, selanjutnya C. Permasalahan pendidikan di masa kini. 1. Permasalahan globalisasi. Globalisasi mengandung arti terintegrasi kehidupan nasional ke dalam kehidupan global. Dalam bidang ekonomi, misalnya globalisasi ekonomi berarti terintegrasinya ekonomi nasional ke dalam ekonomi dunia atau global dalam kurung fakir 2003-18-2. Bila dikaitkan dalam bidang pendidikan, globalisasi pendidikan berarti terintegrasinya pendidikan nasional ke dalam pendidikan dunia. Sebegitu jauh, globalisasi memang belum merupakan kecenderungan umum dalam bidang pendidikan, namun gejala ke arah itu mulai nampak. 2. Permasalahan perubahan sosial. Adanya sebuah adigium yang menyatakan bahwa di dunia ini tidak ada yang abadi. Semuanya berubah. Satu-satunya yang abadi adalah perubahan diri itu sendiri. Itu artinya perubahan sosial merupakan peristiwa yang tidak bisa dielakkan. Meskipun ada perubahan sosial yang berjalan lambat dan ada pula yang berjalan cepat. Oke, selanjutnya 3. Permasalahan sistem kelembagaan pendidikan. Permasalahan sistem kelembagaan pendidikan yang dimaksud dengan uraian ini adalah mengenai adanya dualisme atau bahkan dikategori antar pendidikan umum dan pendidikan agama. Dualisme atau dikategori antara pendidikan umum dan pendidikan agama ini agaknya merupakan warisan dari pemikiran Islam klasik yang memilih antara ilmu umum dan ilmu agama atau ilmu gairuh syariah dan ilmu syariah, seperti yang terlihat dalam konsep Al-Ghazali Othman 1981-18-2. 4. Permasalahan profesionalisme guru. Salah satu komponen penting dalam kegiatan pendidikan dalam proses pelajaran adalah pendidik atau guru. Betapapun kemajuan teknologi telah menyediakan berbagai ragam alat bantu untuk meningkatkan efektivitas proses pelajaran, namun posisi guru tidak sepenuhnya dapat tergantikan. Itu artinya guru merupakan variabel penting bagi kebersihan pendidik.
Oke, yang selanjutnya itu C. Faktor-faktor yang bisa mengundang persoalan pokok pendidik. 1. Iptek. Adanya pertumbuhan iptek tidak bisa dipungkiri memicu kemajuan teknologi yang mempengaruhi kehidupan sosial, politik, ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan bangsa Indonesia. 2. Pertambahan penduduk. Laju eksplorasi masyarakat memadai pesat tentunya menuntut terdapatnya perubahan, sekaligus pertambahannya permintaan masyarakat untuk meraih pendidikan yang secara kumulatif menuntut dari segi layanan pendidikan yang memadai. Kenyataan berikut tunjukkan energi tampung ruang dan layanan pendidikan sangat tidak seimbang. 3. Meningkatnya animo masyarakat untuk meraih pendidikan yang lebih baik. Munculnya gerakan inovasi pendidikan yang erat kaitannya dengan terdapatnya beraneka tunggal ika dan persoalan yang dihadapi oleh dunia pendidikan dewasa ini, yang salah satu penyebabnya adalah kemajuan iptek. Kemajuan iptek yang terjadi selama ini merubah administrasi masyarakat. Oke, yang selanjutnya 4. Menurunnya kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan yang dirasakan dewasa ini semakin menurun, dilengkapi belum ikuti pertumbuhan pengetahuan dan teknologi, menuntut terdapatnya sejumlah perubahan. Seumpama tidak demikian, memenuhi bakal berakibat fatal dan tetap ketinggalan. 5. Kurangnya terdapat relevansi pada pendidikan dan keperluan masyarakat yang udah membangun. Dalam zaman modern saat ini, masyarakat menuntut terdapatnya instansi pendidikan yang sangat besar untuk diharapkan, terutama yang siap menggunakan dengan dibekali skill yang dibutuhkan dalam pembangunan. Umumnya, kurang sesuai materi pendidikan dengan keperluan masyarakat udah diatasi dengan menyusun kurikulum baru. Oke, selanjutnya kasus yang memicu pendidikan di Indonesia tidak bisa berkembang, diantaranya mahalnya ongkos pendidikan. 2. Fasilitas pendidikan yang kurang memadai. 3. Masalah mutu pendidikan. 4. Masalah efektivitas dan efisiensi pendidikan kurang memadai. Yang terakhir, permasalahan relevansi. Oke, selanjutnya tujuan pemerintah pendidikan adalah sebuah persiapan masyarakat untuk bisa berpartisipasi dalam pembangunan dan mengembangkan bangsa. Oleh dikarenakan itu, setelah pelaksanaan pemerintahan pendidikan terpenuhi, maka yang harus ditunaikan selanjutnya adalah tingkatkan mutu pendidikan, sebagaimana dijelaskan UU Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Siknas Bab 3 tentang penyelenggaraan pendidikan, pasal 4 yang berbunyi sebagai berikut. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan dan juga tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai kultural, dan kemajuan bangsa. 2. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu persatuan yang sistematik dengan sistem terbuka, multi bermakna. 3. Pendidikan diselenggarakan sebagai sistem pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang terjadi seumur hidup. 4. Pendidikan diselenggarakan dengan memberikan keteladanan, membangun kemauan, dan juga mengembangkan kreativitas peserta didik dalam sistem pembelajaran. 5. Proses pendidikan dikembangkan dengan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi setiap masyarakat. 6. Pendidikan diselenggarakan dengan memperdayakan semua komponen masyarakat lewat peran dan juga di dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Oke, selanjutnya, berapa solusi dalam mengatasi masalah di dalam pelaksanaan pendidikan? A. Solusi persoalan pemerataan dan meningkatkan kualitas.
1. Meningkatkan kebolehan pendidikan dalam penataran-penataran. 2. Memperkaya pengalaman melancarkan sistem belajar peserta didik. 3. Menetapkan nilai keterampilan sikap kesadaran lingkungan. Oke, kesimpulan. Permasalahan profesional guru. Salah satu komponen penting dalam kegiatan pendidikan dalam proses pengajaran adalah pendidik atau guru. Betapapun kemajuan teknologi telah menyediakan berbagai ragam alat bantu untuk meningkatkan efektivitas proses pembelajaran, namun posisi guru tidak sepenuhnya dapat tergantikan. Itu artinya guru merupakan variabel penting bagi keberhasilan pendidikan. Hal ini tentu saja menyarankan bahwa pemecahan terhadap permasalahan pendidikan tidak bisa dilakukan secara parsial, yang merupakan pendekatan terpadu. Bagaimanapun permasalahan di atas yang belum merupakan daftar lengkap harus kita hadapi dengan penuh tanggung jawab, sebab jika kita gagal menemukan solusinya, maka kita tidak bisa berharap pendidikan nasional akan mampu bersaing secara terhormat di era globalisasi dewasa ini. Oke, terima kasih. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.